Anak Ambar. Cerita ini pertama kali ku dengar dari nenek, saat malam hujan turun pelan dan listrik sering padam. Dengan suara lirih, nenek berkata bahwa sebelum paman-pamanku dan ibuku lahir, ia pernah hamil 2 kali. Namun kehamilan itu aneh, bukan keguguran, bukan pula melahirkan. Kandungan itu lenyap begitu saja saat usia 3 bulan. Perut yang semula membesar, suatu pagi kembali rata, seakan tak pernah ada kehidupan di dalamnya. Tak ada darah, tak ada rasa sakit, tak ada tangisan. Dukun kampung kala itu hanya berkata singkat, anaknya tidak turun ke dunia. Mereka tersimpan. Nenek menyebutnya anak Ambar, anak yang tertahan di antara ada dan tiada. Tahun-tahun berlalu, ibuku lahir dan tumbuh seperti anak biasa. Hingga suatu malam, saat ibuku berusia 6 tahun, gangguan itu dimulai. Ranjang bambu tempat ibu tidur bergoyang sendiri setiap malam. Bukan keras, tapi pelan, teratur, seperti didorong 2 tangan kecil. Ibu sering terbangun sambil menangis, merasakan kasurnya bergerak meski angin tak bertiup. Lebih dari itu, ibu sering melihat anak-anak bermain di depan rumah saat senja. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Usianya sekitar 8 dan 7 tahun. Mereka bermain lompat tali, kejar-kejaran, tertawa, tapi tak pernah bersuara. Saat ibu menyapa, mereka hanya menoleh sebentar lalu menghilang di balik pohon pisang. Suatu malam puncaknya terjadi. Kakek tiba-tiba berteriak keras lalu tubuhnya kaku. Matanya terbuka, tapi sorotnya bukan miliknya. Suaranya berubah menjadi lebih berat, namun terdengar kekanak-kanakan. Aku Ong San, katanya. Aku anak pertama. Tak lama kemudian, nenek pun jatuh terduduk. Rambutnya terurai, tubuhnya bergetar. Saat ia berbicara, suaranya melengking halus. Aku Eng Moy, adik perempuan Ong San. Malam itu rumah seperti bukan milik manusia lagi. Melalui tubuh kakek dan nenek, mereka mengaku sebagai anak-anak yang tak pernah lahir. Kakak tertua ibuku, yang tak pernah diakui dunia. Mereka berkata selama ini hanya menunggu. Kami bermain di depan rumah, karena itu rumah kami juga, ujar Ong San. Kami ikut menjaga, tapi tidak pernah dipanggil. Eng Moy menangis melalui tubuh nenek. Ibu lupa, tapi kami tidak. Dukun besar dipanggil. Ia membawa dupa, kertas jimat, dan sebuah mangkuk berisi air bunga. Setelah diam lama, ia berkata satu hal yang membuat semua orang membeku. 2 anak ini tidak mati. Mereka terikat. Rahim ibumu adalah pintu yang tak pernah tertutup sempurna. Dukun itu meminta dibuatkan 2 boneka kecil dari kain putih, diisi rambut nenek dan potongan kain baju ibu saat kecil. Boneka itu diberi nama Ong San dan Eng Moy. Malam itu, ritual dilakukan di halaman belakang. Dupa menyala, angin berhembus dingin. Saat mantra terakhir diucapkan, terdengar suara anak kecil tertawa, lalu menangis bersamaan. Setelah itu, rumah menjadi tenang. Tak ada lagi ranjang bergoyang. Tak ada anak-anak bermain senja. Boneka itu disimpan dalam peti kayu dan diberi sesajen setiap tahun. Namun sebelum nenek meninggal, ia berpesan pelan padaku. Kalau suatu hari kau mendengar anak tertawa di rumah ini, jangan disahut. Mereka bukan marah, mereka hanya ingin diingat. Beberapa bulan lalu, saat aku sendirian di rumah tua itu, aku mendengar suara lompat tali di teras. Pelan, tanpa suara kaki. Dan di kaca jendela, aku melihat 2 bayangan kecil berdiri berdampingan. Satu laki-laki, satu perempuan, menatap masuk ke dalam rumah, seperti anak-anak yang akhirnya pulang, ke rumah yang sejak awal memang milik mereka juga.